Allah akan mengampuni dosa orang tuanya sebab anaknya soleh patuh kepada suaminya. Suatu rumah tangga itu sudah pasti ada masalahnya. Nanti kalau Bang Asep sama Tembul menemukan masalah dalam pernikahan itu wajar. Karena semua orang yang menikah katanya, saya juga katanya ya, punya masalah. Bahkan sekelas Umar bin Khattab juga pernah berantem sama istrinya. Suatu ketika sahabat Nabi datang. Dia itu udah kesel banget sama bininya cerewet, pengen nyerain. Akhirnya sahabat itu pengen datang ke rumah Umar bin Khattab. Pas dia datang, bang, mau gini bang, lu bagaimana sih bang? Ceritanya gitu ya. Ceritanya istri Umar bin Khattab juga ternyata lagi ngomel-ngomel. Tahu Umar bin Khattab, orang yang paling ganas terhadap perjuangan Islam itu Umar bin Khattab. Tapi sama istrinya dia ngalah. Kenapa? Karena apa alasannya? Kemudian keluarlah Umar bin Khattab. Bang, ngapain? Mau namu? Iya, ini tapi ya jadi dah agak enak. Tadinya begini, jangan dah, nggak jadi dah. Ngapa? Ngapa cerita? Udah nyampe sini masih kagak jadi namu. Ini saya mau cerita, bini saya ngapa bawel amat ya, tapi nyatanya saya ke rumah Khalifah ini sama juga. Saya cerita bini takutnya Khalifah nambah puyeng. Lah iya sih. Akhirnya apa kata jawaban Khalifah? Selama dia tidak melakukan perbuatan dosa, aku santai saja. Karena dia adalah istri yang akan menemani kita sampai akhir nanti. Maka ketika Bang Asep menyampaikan ijab kabulnya, berguncang seluruh aras. Karena tanggung jawab pindah ke tangan suami. Jangan main-main tentang pernikahan. Makanya tabok be orang yang nyuruh nikah mulu. Agak nikah lu. Lah emang gampang ngurusin orang. Ya, sedih kan ditanya begitu, kapan nikah? Ya emang agak berat ya. Betul. Jadi curhat ini. Jadi curhat. Berpindah tanggung jawab seorang istri pada suami. Kalau istrinya dosa, melakukan kesalahan, tidak ditegur oleh suaminya, suami dapat dosa. Tapi kalau kalau suami yang melakukan dosa, istri tidak bertanggung jawab atas dosa suaminya. Enakan jadi istri apa jadi suami? Enakan jadi istri apa jadi suami? Kalau jadi istri, dosa istri ditanggung suami. Kalau jadi suami, dosa suami nggak ditanggung istri. Tapi tanggung jawabnya juga berat bagi perempuan. Walaupun katanya tanggung jawabnya itu di suami tidak tanggung jawab istri, tapi tanggung jawabnya istri juga berat. Kalau istri itu tidak sholat, maka nanti suami yang akan menanggung dosanya. Kalau istri membuka aurat, nanti suami yang akan menanggung dosanya. Kalau istri bersatu gitu ya, laki-laki perempuan tanpa jarak, maka suami kena dosanya. Tapi kalau suami yang melakukan itu, istri bebas. Tapi itu enak banget. Nah, ada tapinya. Tapi ridho suami itu menjadi ketergantungan juga bagi istri. Kalau suaminya tidak ridho, maka istri itu tidak akan mendapat ridho Allah. Sekalipun orang tuanya ridho. Ada cerita lagi, ceritanya begini. Ada sahabat Nabi yang suaminya itu perang, istrinya di rumah. Kata orang, bu, mak lu kan lagi sakit kan? Lihat apa lihat? Mak lu lagi sakit. Lagi sakit, tapi maaf saya nggak boleh keluar sama laki saya. Nggak boleh keluar, walaupun kemana juga nggak boleh. Laki saya lagi perang. Begitu katanya. Datang lagi beberapa hari kemudian, mak lu udah sakratul maut, udah ngap-ngapan. Jawab lagi sama istrinya, maaf, saya nggak boleh keluar juga, walaupun kemana juga alasannya apa juga nggak boleh.
Datang hari berikutnya, mak lu udah mati. Mati. Ya Allah, kagak boleh keluar juga sama mbak. Laki gue belum pulang, ini bagaimana ceritanya? Ini sedih mah sedih ya. Sampai akhirnya diadukan oleh orang itu kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, saya punya tetangga, orang tuanya meninggal, tapi dia nggak mau datang. Nah, kata Nabi, wah parah amat itu. Apa alasannya? Karena suaminya melarangnya. Apa jawaban Nabi? Nabi tidak membentak atau menceramahinya, tetapi apa yang dikatakan Nabi? Allah akan mengampuni dosa orang tuanya sebab anaknya soleh patuh kepada suaminya. Begitu. Jadi sekarang selain kita minta ridho orang tua, minta ridhonya suami ini sebagai istri. Karena si suami kesian, tanggung jawabnya gede banget. Bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bertahun-tahun sampai mati. Di akhirat juga dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada sedikit-sedikit masalah, jangan langsung larinya kemana biasanya. Orang tua ya. Orang tua kadang gedein. Akhirnya kata orang tua, udah gak usah begitu dah. Akhirnya sebulan 2 bulan, berapa hari berikutnya baik lagi. Karena itu cerita aib suami lu udah diceritain. Akhirnya orang tua mantan suami kita apa? Buruk. Makanya kalau bisa ditahan dulu. Apalagi kita ceritakan di mana? Di medsos. Diceritain di WA, ya Allah, berilah aku laki-laki yang soleh. Karena lakinya nggak sholat misalnya. Orang tahu, ya Allah, kok laki saya nggak pulang-pulang ya? Udah berbulan-bulan saya nggak dikasih duit. Akhirnya orang komen apa? Udah berapa hari suami lu nggak pulang? Udah 3 hari nggak pulang-pulang, duit juga gak dikasih ini, anak gua udah nangis bae, susunya habis. Udah karena begini, beda lu main sama gua, kita main, kita nyari duit, jadi apa? Jadi jablay. Astagfirullahaladzim. Jadi jablay, gara-gara apa? Kita tidak bisa menyimpan rahasia sebetulnya itu. Belum lagi kalau ada laki hidung belang, ya istilahnya, laki hidung belang. Lah ngapain mas suaminya? Coba yuk ikut sama om. Ikut sama om atau ikut sama saya main sono, ngapain cari hiburan, lama-lama dia apa cerita-cerita nyaman, lakinya ditinggalin. Begitu cerita film Indosiar. Begitu banyak cerita yang gitu. Akhirnya bini aku menangis. Lakinya pulang. Gak jadi nangisnya. Lakinya pulang dinyanyiin. Perasaanku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jangan pura-pura lah, nyanyi. Akhirnya kata bininya, sakitnya tuh di sini bang. Jangan nyanyi. Cita-cita itu urusan. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Udah sakit meriang lagi. Aku meriang. Agak udah tuh akhirnya laki nambah kesel. Bini gua kayak suara cakep banget. Solawatan apa solawatan kalau laki agak pulang-pulang. Ya Muhaimin ya salam. Salimna wal muslimin, ya Muhaimin ya salam. Salimna wal muslimin. Namanya Bang Imin lakinya. Bang Imin gak pulang-pulang, saya merindukan kasih sayang. Akhirnya lakinya, emang lu demen sama gua, lu cinta, lu kemarin ngapa begitu? Agak bang, gua bercanda doang. Udah deh ke kamar. Akhirnya kagak jadi, dia berantem. Makanya jangan terlalu untuk ketika kita ada masalah, pasti ada masalah. Ketika kita ada masalah, jangan lari ke siapa-siapa, cari Allah dulu, kita berdoa kepada Allah, semoga masalah itu akan selesai. Karena ketika kita suami istri rajin ngaji, ketika ada masalah dia nggak bakal cerita ke orang. Saya yakin di sini
Teh Embul, Bang Asep, semuanya doyan ngaji insya Allah. Nanti abis ini kan ngajinya beda, bukan ngaji remaja lagi ya. Apa masih romannya? Gak berhenti-berhenti. Remaja terus ya. Ngajinya bapak-bapak sama ibu-ibu, entar ngajinya sama abah, yang Bang Asep. Istrinya ngajinya sama ini, ngaji apa? Siapa ya? Ya pokoknya itu dah, mama urusannya. Bari ngebet kitab, sambil dikipas-kipasin, udah nyender sekarang mah boro-boro dandan. Boro-boro dandan, kalau jadi emak-emak ntar nggak dandan lagi, udah nggak caper lagi. Kalau masih muda, lihat apa cakep-cakep banget. Yang perempuan ya, cakep agak? Cakep, ntar mah dia mama nyender kayak kerjaannya. Baru ngipasin pakai kitab, asal. Ketika pulang ke rumahnya, kalau orang yang ngaji datang kepada suaminya, papa aku pulang, salaman bulak balik. Abang sehat bang? Alhamdulillah baik. Lu ngapa begini amat sih, tumben-tumbenan? Lu lagi cakep amat, biasanya lu buluk banget. Ini bang, abang udah tanggal muda, ini pira aku belum gajian, dia ketebak. Coba bang saya hitung yuk ke kamar. Kalau tanggal tua lihat bininya kayak buntelan apa. Kagak dandan, pala koyo sampai 5 kayak orang wisuda. 7 keliling. Ini udah kayak toga gitu ya, panjang banget. Di belas ini presker lehernya. Wah kagak jadi tadi aja. Di lehernya presker, di punggungnya GPU, di kakinya minyak sereh. Astagfirullahaladzim, gue bagaimana nyiumnya, kata suaminya. Nah ada gue mampus ini nyium gini pedes semua. Lu kok jahat banget. Astagfirullahaladzim. Iya kalau lagi pacaran mah inget dulu. Kalau kondangan juga di WA dah. Kondangan yuk kemana? Si Ono, si Asep. Pakai baju apa? Yang kapal yang kita beli di itu di pasar malam. Dulu di pasar malam yang 35.000, iya, pakai disebut lagi harganya. Yang warnanya biru yuk kita datang, jalan hujan-hujanan, resep, pakai payung. Ada becekan, awas neng, becek neng, iya bang. Awas neng, becekan itu lompat neng, iya bang, emang gua buta apa? Kalau udah kawin, Bang Asep, yuk kita kondangan ganteng gua. Lu gua sendiri, baik sama gua mau sama teman gua yang laki. Astagfirullah, jangan begitu. Jangan sampai berubah kadar cinta selama pacaran dan selama kita menikah mahligai cinta. Apabila dalam liku bercinta terdapat lembah duka, itu garamnya cinta. Kalau bini lagi marah itu anggapnya garam. Masakan kalau nggak ada garam nggak enak. Kita kalau manis terus diabetes. Iya. Tapi kudu ada asin-asinnya. Kita kalau manis terus diabetes. Ada kan penyakit diabetes? Ada. Nggak boleh makan yang gula-gula. Ya hidup kalau manis terus kita bisa diabetes. Tapi Allah memberikan kita asin-asin, pahit-pahit supaya ada cerita-ceritanya. Nanti kan di akhirat dipanggil kita atas nama saudara Aboy. Siap? Aboy, kamu istrinya mana? Istri saya lagi OTW. Karena perjalanan menuju sini sangat panjang. Wah, ngapa kagak diajak bareng? Udah masing-masing. Saya ya saya, dia ya dia. Ntar begitu di akhirat. Ntar diadilin. Aboy, apa saja yang kamu berikan? Saya melihat tanggal segini, bulan segini, kamu menelantarkan istri kamu. Kamu harus mempertanggungjawabkannya. Kamu akan begini. Potok, ada palunya. Nanti istrinya, ya Allah, saya begini. Nanti semua akan diceritakan di pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi menikah itu bukan cuma kita mau resepsi begini. Kalau menikah tujuannya resepsi, kita kawin tiap hari, kita resep pada gambus. Leila nyanyi emang. Tapi kan tujuannya nggak ke situ. Kita nikah itu tujuan jangka panjang. Kalau tujuan jangka pendek ya kesian mak bapak kita. Udah melintir-melintir. Ya, kadang kita kesian juga kan. Nah, begitulah cerita.